Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Mesin pengering ompreng MBG meledak di sebuah SPPG di Mojokerto. 2 karyawan terluka. Kurir narkoba di Sampang disergap polisi di tengah jalan. Di dalam saku tersangka, polisi temukan sabu-sabu. Siswa SD di Surabaya sukses mengolah cangkang telur menjadi campuran bahan kopi, puding, serta pupuk tanaman. Kita ke informasi pertama. Mesin oven pengering ompreng atau wadah menu makan bergizi gratis meledak. Akibatnya 2 pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Mojokerto mengalami luka bakar. Kedua korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Kedua korban yang mengalami luka bakar yakni Muhammad Binta Pranata usia 30 tahun dan Sulyadi usia 47 tahun. Korban merupakan pekerja SPPG di Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Mojokerto. Korban terluka di bagian wajah, tangan, dan perutnya usai mesin oven pengering ompreng atau wadah MBG meledak Senin malam. Kedua karyawan SPPG tersebut langsung dilarikan ke Rumah Sakit Mawadah Ngoro untuk mendapatkan perawatan medis. Menurut warga yang mendengar suara ledakan keras dari dapur SPPG sempat panik. Saat kejadian, kondisi dapur SPPG dalam kondisi ramai karyawan yang beraktivitas menyiapkan MBG. Kedua korban yang terluka diduga hendak mengeringkan ompreng atau wadah untuk menu MBG. Namun tanpa diketahui penyebabnya, tiba-tiba mesin oven meledak hingga menimbulkan kobaran api. Katanya mesin oven tadinya kan mati, tadinya nyala terus mati, mungkin matinya kan lama. Begitu dinyalakan langsung apinya besar. Itu ada korbannya, Pak? Enggak, sudah pulang langsung. Enggak orangnya loh, ada karyawannya waktu itu? Ya, tapi enggak apa-apa. Kena luka bakar? Enggak sampai luka bakar, cuma dikasih obat bakar sama rumah sakit. Oh gitu. Pak, ini tempat apa sih, Pak? Tempat MBG. MBG? Iya. MBG yang meledak di dapur MBG-nya itu, Pak? Iya. Usai perawatan medis di rumah sakit Selasa pagi, kedua korban diperbolehkan pulang dan hanya menjalani rawat jalan. Penyebab pasti mesin oven pengering ompreng meledak kini masih dalam penyelidikan polisi. Dia Eko Purwoto dan Sri Rama melaporkan dari Mojokerto. Seorang kurir narkoba yang berkeliaran di Kabupaten Sampang berhasil disergap polisi. Saat digeledah, tersangka menyimpan sabu-sabu yang dibungkus tisu dan diletakkan di saku pakaian pelaku. Setelah mendapatkan informasi tentang keberadaan seorang kurir narkoba berinisial M, anggota Polsek Sokobana Sampang dengan cepat memburu tersangka di Jalan Raya Bire Tengah, Kecamatan Sokobana, Sampang. Tersangka yang saat itu sedang berkendara sepeda motor langsung diadang polisi berpakaian preman di tengah jalan. Agar tidak mengganggu pengguna jalan lainnya, petugas langsung menyeret tersangka ke pinggir jalan dan melakukan penggeledahan. Tersangka yang panik pun tidak berkutik saat polisi menggeledah pakaiannya. Petugas menemukan tisu yang dilipat dalam saku pakaian tersangka. Saat diperiksa, ternyata di dalam lipatan tisu terdapat narkoba jenis sabu-sabu seberat 5,8 gram. Waktu penggeledahan ditemukan di saku celananya, dibungkus dengan tisu biru. Jadi betul sekali, jadi pelaku ini residivis pencurian dan pelecehan seksual. Pernah masuk penjara gitu ya? Ya, jadi sudah pernah vonis hukuman. Berdasarkan catatan kepolisian, tersangka M telah 2 kali masuk bui terkait kasus pencurian dan kekerasan seksual. Tersangka kemudian dilimpahkan ke Polres Sampang untuk proses hukum lebih lanjut. Tersangka dijerat pasal 114 ayat 1 tentang narkotika
dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Nia Karunia dan Sri Rama melaporkan dari Sampang. Brankas milik SMP Negeri 1 Pulung Ponorogo yang disimpan di ruang kepala sekolah dibobol maling. Polisi tidak menemukan kerusakan pada pintu dan jendela ruang kepala sekolah. Hanya brankas yang rusak dan uang tunai 180 juta rupiah raib. Senin pagi, sejumlah polisi mendatangi SMP Negeri 1 Pulung Ponorogo untuk melakukan pemeriksaan sekaligus olah TKP pembobolan brankas yang ada di ruang kepala sekolah. Lokasi kejadian dipasangi garis polisi untuk memudahkan pemeriksaan, serta agar tidak ada barang bukti yang hilang. Dari hasil pemeriksaan sementara, uang 180 juta rupiah di dalam brankas raib digondol pelaku. Pencurian ini diketahui pertama kali oleh penjaga sekolah yang akan membersihkan ruang kepala sekolah. Saat itu didapati brankas sudah berpindah tempat dan pintunya terbuka. Meskipun demikian, ada kejanggalan dengan hilangnya uang sebesar 180 juta rupiah yang diduga uang komite sekolah. Polisi tidak menemukan kerusakan pada pintu maupun jendela ruang kepala sekolah. Kerusakan hanya terjadi pada pintu brankas. Menurut polisi, brankas terakhir kali dibuka hari Kamis 11 Desember 2025. Kemudian hingga hari Sabtu, brankas masih dalam keadaan tertutup. Kejadian tidak bisa diprediksi, tapi yang jelas pada hari Kamis, brankas itu masih dibuka oleh pihak sekolahan. Kemudian hari Jumat tidak, Sabtu Minggu libur dalam keadaan kosong. Mungkin masih ada penjaga, nanti masih kita dalamin. Ketahuannya tadi pagi penjaga buka pintu, kaget bahwa brantasnya di bawah dan dalam keadaan terbuka, rusak semuanya. Dugaan maling masuk dari mana? Itu masih kita dalamin ya, kemungkinan masih perlu pendalaman. Saya belum berani menjawabnya. Guna mengungkapkan pencurian, polisi memintai keterangan kepala sekolah dan tukang kebun di sekolah tersebut. Sementara pihak sekolah masih enggan dimintai keterangan terkait kasus itu. Dirgo Suyono dan Sri Rama melaporkan dari Ponorogo. Berinisiatif mengurangi sampah, seorang siswa sekolah dasar di Surabaya mengolah sampah cangkang telur menjadi produk pupuk tanaman dan campuran kopi. Seperti apa kreasi olahan cangkang telur ini? Berikut liputannya untuk Anda. Di tangan Sanggrama Rasio, seorang siswa kelas 6 sekolah dasar di Surabaya, cangkang telur yang mengandung kalsium bisa diolah menjadi produk olahan seperti campuran kopi serta pupuk untuk tanaman. Pengolahan cangkang telur ini sangat mudah. Pertama, cangkang telur yang sudah dicuci dan dibersihkan direbus untuk membunuh bakteri yang ada pada cangkang telur. Bahkan olahan cangkang telur untuk makanan dan minuman juga sudah diuji di laboratorium dan hasilnya negatif bakteri Salmonella. Setelah itu, cangkang telur diblender hingga halus. Agar hasilnya seperti tepung, serbuk cangkang telur itu disaring hingga sangat halus. Untuk kopi, biasanya digunakan campuran 20% tepung cangkang telur. Kandungan kalsium cangkang telur diyakini bisa menetralisir asam pada kopi. Selain itu, tepung ini bisa digunakan untuk campuran puding atau juga dijadikan pupuk tanaman. Sanggrama Rasio mengatakan ide mengolah cangkang telur ini berawal dari inisiatif mengurangi sampah di lingkungan sekitar. Sampah cangkang telur didapat Rasio dari pedagang martabak, produsen roti, hingga resto makanan olahan telur. Cangkang telur yang menumpuk kan bisa menghasilkan gas metana. Nah, jadi saya berkeinginan untuk mengurangi limbah cangkang telur awalnya. Tapi setelah saya
sudah bisa mengumpulkan cangkang telur, saya cari itu cara mengolahnya dan ketemulah bisa diolah menjadi pupuk tanaman. Orang yang biasanya minum kopi terus perutnya sakit, tapi kalau dengan kopi cangkang telur ini kenapa tidak perutnya bisa tidak sakit? Nah, kenapa nggak sakit? Karena asam pada kopi itu sudah terikat dengan kalsium cangkang telur. Lalu juga ada kalsilur puding, sehingga saya menambahkan bubuk cangkang telur yang tentunya berkalsium tinggi kepada puding dan bisa mengurangi stunting pada anak dengan memberikannya kepada anak gitu. Inisiatif rasio ini mendapat apresiasi dari pihak sekolahnya di SDN Kaliasin 1 Surabaya, sehingga bisa jadi teladan bagi teman-teman yang lain. Adanya suatu proyek yang telah ditampilkan, ditunjukkan, dan sudah diperiksa oleh Ananda Rasio ini memang luar biasa. Dari sekolah sudah sangat mendukung sekali dengan kegiatan ini. Sekarang di tangan Ananda Rasio, wow keren, menjadi suatu ekonomis yang luar biasa sehingga mengurangi sampah baik yang ada di sekolah SDN Kaliasin 1, terutama yang berada di luar sekolah, yaitu sekitar kota Surabaya. Selain mengurangi limbah, olahan cangkang telur ini juga memiliki nilai ekonomis. Untuk satu botol kopi lur atau kopi cangkang telur dijual dengan harga mulai Rp10.000. Begitu pula dengan pupuk cangkang telur yang sudah banyak dijual pada event pameran dengan harga mulai Rp10.000 per kemasan. Wahyu Pratama dan Sri Rama melaporkan dari Surabaya. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.